kami buat. Saya Nurul Pamanda Lubis dan rekan saya Cynthia Ramani, saya Dea Ananda Bagus, saya Lani Baruspedi, saya Yoga Zara Kunisa, saya Suhaya Kaya Nasution, dan saya Tania Etiana. Berikut adalah tampilan awal mengenai media pembelajaran interaktif kerajaan-kerajaan di Nusantara untuk siswa kelas 4 sekolah dasar yang telah kelompok kami buat. Nah, di tampilan awal juga tersedia fitur on ataupun off untuk mengaktifkan dan menonaktifkan suara. Di tampilan awal ini juga ada button play yang ketika diklik maka dia akan masuk ke menu bar. Di sini di menu bar ada macam-macam pilihan yang bisa dipilih, yaitu mulai dari tujuan pembelajaran, ada kuis interaktif, ada materi, kemudian ada latihan, ada games, ada identitas pengembang, ada petunjuk penggunaan, dan yang terakhir ada video pembelajaran. Nah, ketika kita mengklik tujuan pembelajaran, maka di sini akan menampilkan 3 poin tujuan pembelajaran pada materi kerajaan-kerajaan di Nusantara. Di sini juga tersedia tombol home yang ketika diklik, maka dia akan kembali ke menu bar. Kemudian yang kedua ada materi. Di materi ini juga tersedia bahan bacaan yang bisa dibaca siswa dan ada gambar pendukungnya di tombol klik. Kemudian ada tombol segitiga merah untuk kembali ke halaman sebelumnya. Untuk next materi selanjutnya bisa ke tombol segitiga merah. Di sini ada materi kedua dan juga ada gambar pendukung materi kedua yang bisa dilihat oleh siswa. Kemudian ini juga ada tombol balik ke materi sebelumnya. Dan dilanjutkan untuk tombol next dan tombol kembali. Nah, ketika di next maka dia akan menampilkan materi yang ketiga. Di sini juga ada gambar pendukung materi yang bisa dilihat oleh siswa. Kemudian di sini ada tombol segitiga merah untuk kembali. Udah, kemudian di sini kita bisa klik tombol home untuk kembali ke menu bar. Kemudian yang ketiga di sini tersedia kuis. Nah, di sini ada pertanyaan yang bisa dijawab. Contohnya ketika kita mengklik jawaban B, kutai. Jika jawaban benar maka akan tampil seperti ini. Dan bisa kita lanjut ke kuis yang kedua. Untuk kuis yang kedua tersedia juga pertanyaan dan apa jawabannya, opsinya. Misalkan kita klik C. Jika jawaban salah maka akan tampil seperti ini. Kita lanjutkan ke kuis yang ketiga. Nah, di sini juga ada pertanyaan yang terakhir. Jika kita jawab D, contoh misalkan kita jawab C. Nah, ini adalah tampilan benar. Ketika kuis sudah selesai bisa klik tombol home untuk kembali ke menu bar. Nah, di sini sudah ada juga latihan. Di latihan ini, peserta didik diarahkan ke Google Form untuk menjawab latihan esai yang bisa mereka ketik di Google Form dan guru dapat menilai atau memberikan poin terhadap jawaban mereka secara langsung. Ketika ini diklik maka dia akan mengarah ke Google Form tersebut. Nah, kita kembali ke menu bar. Di sini ada juga fitur games yang bisa dimainkan siswa. Nah, di fitur games ini kami buat dari Zep Quiz yang ketika diklik, dia akan mengarah ke Zep Quiz. Nah, di sini siswa dapat mengcustom avatar dan namanya juga di bagian profile. Misalkan di sini kami membuat namanya itu kelompok 6. Ini bisa di-custom sesuai dengan nama siswa. Kemudian siswa juga dapat mengkreasikan avatarnya. Di sini ada beberapa menu avatar yang bisa dikreasikan oleh siswa. Kemudian jika sudah, dapat diklik simpan. Nah, untuk memulainya, siswa dapat mengarahkan avatarnya berjalan ke bawah menyusuri hutan. Nah, di sini tersedia pertanyaan. Misalkan di sini pertanyaan nomor 1, perhatikan gambar kerajaan Hindu-Buddha berikut. Kerajaan tersebut adalah kerajaan tertua di Indonesia, yaitu kerajaan. Di sini ada gambar kerajaan apa. Nah, ini siswa diperintahkan untuk menjawab apa kerajaan tersebut. Nah, contohnya ketika kami menjawab, kumpulkan. Nah, untuk jawaban benar akan tampilannya seperti ini dan siswa dapat melanjutkan ke kuis yang kedua untuk membuka kunci di kuis yang kedua. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan. Misalkan nih, kita jawab. Nah, jawabannya benar lagi, bisa dilanjut ke kuis yang ketiga. Nah, jika jawaban salah maka tampilan akan seperti ini. Begitupun pertanyaan selanjutnya. Di sini kami menyediakan 20 pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Kemudian balik ke MPI. Nah, ini ketika kita sudah kembali ke menu games dan kita sudah memainkan games yang tersedia di MPI, ketika kita mengklik tombol home maka dia kembali juga ke menu bar. Nah, untuk fitur selanjutnya di sini ada identitas pengembang. Nah, di sini ada identitas dari kelompok 6 yaitu kelompok kami dari PGSD kelas F 2023. Nah, ketika kita klik tombol home dia juga kembali ke menu bar. Di sini ada petunjuk penggunaan MPI. Nah, ini adalah tampilan dari menu petunjuk. Di sini ada segitiga berwarna putih mengarah ke kiri, itu untuk menuju ke halaman berikutnya. Kemudian di sini juga ada gambar rumah untuk kembali ke menu bar ataupun menu utama. Di sini ada segitiga putih yang mengarah ke kanan saya, itu untuk menuju ke halaman sebelumnya. Di sini ada tombol click here untuk menuju ke gambar pada materi. Kemudian di sini ada segitiga mengarah ke kiri untuk menuju ke kuis yang selanjutnya. Kemudian di sini juga ada panah mengarah ke kanan saya, itu untuk menuju ke kuis yang sebelumnya. Nah, di sini ketika kita mengklik tombol home, maka juga dia akan kembali ke menu bar atau tampilan awal. Dan fitur terakhir yaitu video pembelajaran. Ketika kita buka maka dia akan menampilkan video pembelajaran yang dapat ditonton oleh peserta didik. Kita bisa mematikan lagunya dan kita klik mulai. Siapa di antara kalian yang pernah berkunjung ke Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta? Atau mungkin mengunjungi Candi Borobudur dan Candi Prambanan? Adanya kerajaan dan bangunan candi ini adalah salah satu bukti berdirinya terletak di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan selesai. tertua di Indonesia. Nah, jika sudah selesai menonton videonya, maka kita bisa kembali ke menu bar dengan mengklik tombol home. Di sini kita bisa mengaktifkan kembali untuk fitur suaranya.